seri Hingga saat Gubernur ini Syahrul Pemprov DKI Jakarta terus berupaya pertumbuhan mengatasi ekonomi di masalah Makassar kemacetan semakin pesat kerap yang terjadi ikut di dibarengi jalanan dengan ibu kota. pertumbuhan kendaraan yang semakin banyak. Seperti diketahui, Dalam 3 tahun kemacetan terakhir, lalu lintas jumlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri, mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Bersama rekan saya nanti, Siska Andra ini akan melanjutkan presentasi kami yang pertama tentang analisis kebutuhan sistem, dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana perancangan atau desain dari sistem yang kami telah jelaskan sebelumnya, yaitu Gaussian Mixture Model untuk mendeteksi kendaraan. Oke, presentasi pertama akan saya bawakan. Pada kesempatan pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana perancangan dari software design metode Gaussian Mixture Models untuk menentukan jenis dan jumlah kendaraan. Dalam perancangan desain yang kami tawarkan, ada dua jenis perancangan. Yang pertama adalah perancangan user interface, kemudian perancangan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Pada desain UML kami yang menggunakan program atau aplikasi Visual Paradigm yang kelima. Jauh tentang user interface daripada sistem yang ditawarkan. Sebelumnya perlu digambarkan tentang diagram alit dari sistemnya. Dimulai dari start system, input video berupa input data berupa video. Kemudian video tersebut dioptimasi, yang diberi nama optimasi citra. Kemudian dilakukan deteksi foreground atau background, kemudian segmentasi kendaraan. Selanjutnya tandai kendaraan dan menghitung, serta nanti outputnya berupa video yang telah diberi bounding box atau bentuk segi empat pada objek yang dideteksi. Dari hasil tersebut, maka sistemnya akan berhenti dan dianggap telah selesai. Kemudian pada perancangan user interface, sebelum dijelaskan lebih jauh, entitas atau yang menjadi kelas nanti dalam perancangan sistem ini itu terdiri atas 6 yang menjadi sudut pandangnya. Yang pertama, sebagaimana di flowchart atau diagram alir tadi. Yang pertama input video, kemudian optimasi citra, deteksi foreground, segmentasi kendaraan, kemudian penandaan kendaraan, dan perhitungan kendaraan. Nah, pada perancangan user interface yang kami tawarkan, kami akan buat 3 bagian atau 3 subbagian dari interface yang kami rancang. Dimulai dari perancangan user interface untuk input video dan optimasi citra. Di sini terlihat pada gambar user interface-nya terdapat select cam dan yang terdiri atas pemilihan resolusi. Kemudian ada tombol start. Ini berfungsi untuk pemilihan pada video yang telah diinput atau video yang telah di-capture menggunakan kamera. Proses ini selanjutnya akan membuat video standar dari kamera, baik itu kamera webcam atau kamera profesional yang digunakan untuk mengambil. Selanjutnya akan dirubah ke dalam selanjutnya di bagian bawah ada number sampling dan record. Ini berfungsi untuk pemilihan sampling video dan proses perekaman data hasil optimasi.
Jadi setelah pemasukan nomor sampling kemudian tombol record dilakukan, maka sistem akan melakukan optimasi. Nah, pada perancangan user interface yang kedua, ini terdiri dari deteksi foreground, segmentasi, tandai, dan menghitung kendaraan. Jadi pada user interface yang kedua ini, pada aplikasi atau sistem yang dirancang, ini langsung melakukan proses deteksi foreground, kemudian segmentasi, tandai, dan hitung kendaraan, sehingga pada user interface-nya di situ terlihat bahwa ada pilihan pemasukan angka number sampling, kemudian ada off record, kemudian ada tombol start yang berfungsi untuk proses deteksi background dan foreground serta segmentasi. Setelah dilakukan pemasukan number sampling, misalnya kita ingin ada 10 atau 20 frame yang digunakan, maka tombol start akan melakukan perekaman tersebut. Kemudian di bagian bawahnya ada off record, ada on record, ada tombol detect dan group, berfungsi sebagai proses menandai, kemudian berfungsi untuk menghitung kendaraan. Oke, selanjutnya pada perancangan user interface system menggunakan metode Gaussian mixture model ini, pada rancangan user interface yang ketiga, di sini berfungsi untuk melihat output video. Jadi dibuat sebuah interface untuk melihat output video, baik video sampling maupun video yang telah menunjukkan hasil deteksi. Ya, di sini diberi judul browse file karena user interface ini digunakan untuk membrowse atau mencari atau melihat hasil deteksi. Nah, dimulai dari tombol open. Ini tombol yang akan mengarahkan kita atau menunjukkan di mana file-file video yang telah disimpan, baik file video hasil capture kamera, kemudian hasil perubahan foreground dan background, baik itu dan juga video dari hasil segmentasi serta video hasil menandai kendaraan. Semuanya berada dalam satu directory sehingga mudah dalam manajemen file. Nah, untuk itu dibuatkan sebuah akses dari aplikasi ini untuk menuju ke directory tersebut. Nah, kemudian get frame, pengisian get frame ini juga sangat memudahkan kita untuk melihat output dari video itu berada pada frame berapa. Kemudian tombol show ini berfungsi menentukan posisi frame yang akan diperlihatkan. Jadi ketika telah dimasukkan angka pada get frame, maka di tombol show untuk memulai. Kemudian tombol save ini adalah proses penyimpanan file video dengan frame yang telah ditentukan. Jadi dari video hasil capture tadi, tidak semua video yang telah di capture kemudian dideteksi, ditandai, itu akan dijadikan output. Mengapa? Karena hasil penangkapan video misalnya dalam durasi yang cukup lama mungkin tidak begitu efektif ketika misalnya akan dideteksi secara menyeluruh. Mungkin setiap kendaraan juga pun yang melewati kamera pada daerah traffic light itu tidak akan berjalan cukup cepat, sehingga lompatan frame itu tidak perlu terlalu banyak, cukup sedikit, karena kendaraan tersebut pada beberapa detik itu akan sama posisinya sehingga perlu ada lompatan. Jadi perlu juga dilakukan get frame yang tadi. Oke, selanjutnya setelah perancangan user interface, agar lebih memudahkan untuk memahami sistem yang dijelaskan pada presentasi ini, perlu juga kami berikan diagram konteks sistem, di mana diagram konteks sistem ini akan menampilkan atau menggambarkan sistem secara keseluruhan, awal dan akhir, baik data yang masuk maupun data yang keluar, atau apa yang masuk dan apa yang keluar dari sistem ini. Oke, sebagaimana digambarkan dalam konteks diagram,
terlihat bahwa sistem transportasi cerdas menggunakan metode Gaussian mixture model ini dalam mendeteksi jumlah kendaraan. Terdiri ada 6 entitas atau 6 objeknya nanti. Yang pertama input video, optimasi, deteksi foreground, perhitungan kendaraan, segmentasi kendaraan, penandaan kendaraan, dan perhitungan kendaraan. Nah, dimulai dari input video, data masukan ke sistem itu berupa file video hasil capture kamera, kemudian output video dengan 4 resolusi dengan tipe RGB itu masuk ke optimasi citra. Kemudian setelah itu dari optimasi citra kita lihat bahwa video dengan tipe intensity atau grayscale akan memasuki sistem. Kemudian setelah itu keluarannya berupa data sampling video hasil perubahan kayak bentuk intensity dari RGB ke intensity atau grayscale masuk ke deteksi foreground. Dari deteksi foreground ini video tersebut akan dirubah menjadi bentuk warna hitam putih atau grayscale tadi. Outputnya dari sistem ini akan mengeluarkan sampling video berupa foreground, mendeteksi foreground dan backgroundnya. Selanjutnya dari sistem ini akan keluar sampling video foreground dan background itu menjadi masukan bagi segmentasi kendaraan, dan output dari proses segmentasi kendaraan itu berupa frame yang telah tersegmentasi, kemudian sekaligus menjadi masukan ke dalam sistem penandaan kendaraan. Dari penandaan kendaraan, outputnya berupa video dengan bounding box atau kotak yang menunjukkan indikasi bahwa objek telah terdeteksi. Jadi objek telah terdeteksi itu pada bagian penandaan kendaraan. Pada sistem ini, pada file sistemnya nanti atau listing atau coding pada bagian penandaan kendaraan itu akan memastikan bahwa video yang telah dideteksi, kendaraan yang telah dideteksi pada video tersebut atau pada hasil capture kamera tersebut itu telah dideteksi menggunakan metode Gaussian mixture model dengan ditandai dengan ada bentuk bounding box pada area kendaraan yang terdeteksi. Kemudian video dengan bounding box ini akan masuk ke sistem dan sekaligus menjadi inputan bagi perhitungan kendaraan. Jadi jumlah banyaknya deteksi yang terlihat pada video tersebut itu akan menjadi masukan bagi perhitungan kendaraan, dan sekaligus pada sistem perhitungan kendaraan ini akan menghitung berapa jumlah bounding box yang terdeteksi. Itu selanjutnya pada sistem perhitungan kendaraan akan menghitung berapa jumlahnya dan menghasilkan output ke sistem itu berupa data jumlah kendaraan. Nah, begitulah secara umum masukan dan keluaran dari sistem transportasi cerdas menggunakan Gaussian mixture model untuk mendeteksi kendaraan. Oke, agar lebih paham, perlu juga kami jelaskan setelah tadi telah dijelaskan tentang user interface-nya. Selanjutnya akan dijelaskan menggunakan metode UML atau Unified Modeling Language, di mana dimulai dari use case modeling. Di use case modeling ini ada use case diagram, tergambarkan bahwa pada sistem ini aktor itu hanya satu, yaitu orang yang mengoperasikan sistem atau orang yang mengoperasikan aplikasi yang dirancang nanti. Tidak ada aktor-aktor yang lainnya, karena hanya single aktor, di mana single aktor ini yang melakukan proses mulai dari input video, optimasi citra, deteksi foreground, segmentasi, kemudian tandai kendaraan, kemudian menghitung kendaraan. Semua itu dilakukan dalam satu aktor atau seorang admin. Dari structural modeling, dari sistem ini, struktur dari sistem ini digambarkan dalam bentuk kelas diagram sistem. Dalam bentuk kelas diagram sebenarnya dalam struktur modeling ada beberapa, cuman kami tawarkan atau kami jelaskan dalam bentuk kelas diagram sistem, di mana sebagaimana alur dari sistemnya terdiri dari input video, optimasi citra, deteksi foreground, menghitung, kemudian menandai, segmentasi, semuanya itu memiliki atribut yaitu object, kemudian event data, kemudian handles. Semuanya sama karena prosesnya itu objek outputnya semuanya bentuknya video, hanya karakteristik dari video yang dihasilkan itu berbeda. Yang membedakan nanti adalah metodenya. Dari structural modeling telah dijelaskan secara detail. Untuk selanjutnya behavioral modeling itu akan dijelaskan oleh rekan saya, dan juga ada
Nanti dalam behavioral modeling ada sequence diagram, kemudian activity diagram, ya, dari semua sistem yang telah dirancang. Oke, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Siska Andraini. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Siska Andraini, untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya, Basri, mengenai UML. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang behavior modeling pada UML yang terdiri atas dua, yaitu sequence dan activity diagram. Di mana sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal dan dimensi horizontal, di mana dimensi vertikal ini adalah waktu dan dimensi horizontalnya merupakan objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario antara rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output yang dihasilkan. Masing-masing objek termasuk aktor memiliki lifeline vertikal. Seperti yang kita lihat pada slide. Nah, di sini ada objek admin, kemudian input video, optimasi citra, deteksi foreground, segmentasi, tandai kendaraan, dan diakhiri dengan hitung. Kemudian message digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya. Pada fase desain berikutnya, message akan dipetakan menjadi operasi atau metode dari kelas. Nah, kita lihat di sini, yang memiliki arah panah inilah yang disebut dengan message dari sequence diagram. Kemudian, activation bar menunjukkan lamanya eksekusi sebuah proses. Kita lihat di sini, activation bar-nya itu yang ini yang ini, diakhiri dengan ini. Activation bar menunjukkan lamanya eksekusi sebuah proses, biasanya diawali dengan diterimanya sebuah message. Nah, kita lihat pada sequence diagram dari metode Gaussian Mixture Model untuk menentukan jenis dan jumlah kendaraan. Diawali dengan aktor admin. Admin memberikan message berupa select kamera, yaitu admin memilih kamera, resolusi kamera yang akan digunakan pada saat menjalankan program. Kemudian admin memberikan message input nom sampling. Input nom sampling di sini merupakan admin menginput berapa jumlah frame yang akan digunakan, yang akan dipakai dalam video yang akan terekam nanti. Kemudian di sini ada message record, yaitu perintah untuk merekam video nanti. Nah, di sini ada kelas input video. Message select kamera input nom sampling record masuk ke kelas input video. Di mana activation bar-nya kita lihat seperti ini. Maka inilah waktu yang digunakan dalam menggunakan aktivitas ini. Dalam menggunakan message ini. Kemudian dilanjutkan dari message yang keempat, yaitu input nom sampling, masuk ke kelas optimasi citra. Tadi ada input nom sampling. Nah, dalam program ini Saudari Putri Hindun dalam programnya menggunakan dua input nom sampling. Jadi kami juga menggunakan dua kali message input nom sampling di sini, yaitu yang kedua dan yang keempat. Kemudian setelah input nom sampling dilanjutkan lagi dengan konversi citra. Konversi citra ini masuk ke kelas deteksi foreground. Konversi citra ini yaitu mengkonversi beberapa frame yang masuk tadi pada optimasi citra, dikonversi citranya dari seperti yang dijelaskan oleh Saudara Basri tadi. Kemudian dilanjutkan dengan thresholding. Dilanjutkan juga dengan deteksi foreground untuk memisahkan antara objek yang akan dideteksi. Dia masuk ke kelas segmentasi.
Kemudian dilanjutkan dilanjutkan lagi dengan message menentukan area block, di mana menentukan area block ini yang akan ditentukan areanya yaitu kendaraan apa saja, bisa mobil, motor, dan lain sebagainya yang telah dibatasi penelitiannya oleh Saudara Putri Hindun. Yang dimana menentukan area blok ini masuk pada kelas tandai kendaraan. Sehingga setelah menentukan area blok nanti akan tergambarlah bounding box itu, kemudian akan dilakukan perhitungan kendaraan yang masuk pada kelas hitung. Demikian sequence diagram dari program Saudara Putri Hindun. Selanjutnya activity diagram. Nah, activity diagram juga masuk pada behavior modeling pada UML. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya, atau internal processing. Oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem dan interaksi antar subsistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Nah, dalam kasus ini, yaitu metode Gaussian Mixture Model untuk menentukan jenis dan jumlah kendaraan, kami mencoba membuat 3 activity diagram, yaitu diagram testing kamera, yang kedua diagram detection, dan yang ketiga diagram browse file. Nah, kita mulai dari diagram testing kamera. Nah, testing kamera diawali dengan input nom sampling, kemudian ada off record dan on record. Off record di sini menunjukkan perekaman secara tidak online, artinya video yang sebelumnya telah direkam sebelumnya tapi tidak secara langsung dihitung kendaraan yang terdeteksi, namun video itu direkam terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam program agar bisa dilakukan pendeteksian. Nah, dari off record ini terjadi 2 activity atau 2 action, yaitu deteksi foreground dan deteksi background untuk memisahkan antara kendaraan dan yang bukan kendaraan. Kemudian hasil deteksi ini kita masuk pada on record, di mana on record ini menunjukkan video secara langsung pada admin untuk melakukan 2 action, yaitu untuk menandai kendaraan dan untuk menghitung kendaraan. Nah, setelah ditandai dan menghitung kendaraan, maka menghasilkan output video, yaitu berupa kendaraan yang telah terdeteksi. Kemudian activity diagram yang kedua, yaitu diagram detection. Nah, diagram detection di sini diawali dengan select kamera. Select kamera ini dilakukan 4 action secara bersamaan, yaitu admin bisa memilih resolusi 160x120, atau 320x240, atau 352x288, atau 640x480, sesuai dengan kebutuhan admin pada saat itu. Setelah admin memilih salah satu di antara resolusi ini, setelah itu admin menginput sejumlah frame yang akan dia gunakan, berapa frame yang akan dia gunakan untuk dalam video tersebut. Kemudian setelah ditentukan jumlah frame-nya, dilanjutkan dengan proses perekaman. Setelah direkam, maka menghasilkan video yang merupakan hasil resolusi yang telah dipilih tadi. Demikian activity diagram untuk diagram detection. Yang terakhir, activity diagram yang kami buat yaitu diagram browse file. Diawali dengan open file, file video kita pilih dalam komputer kita. Kemudian setelah dibuka, kita lanjut dengan memilih file atau select file. File yang mana yang akan kita file video yang mana yang akan kita mau deteksi. Kemudian get frame. Nah, setelah di get frame di sini, maksudnya get frame, kita lihat frame yang mana saja yang terdeteksi kendaraan tersebut secara efisien atau secara optimal. Setelah didapatkan frame yang
menunjukkan deteksi kendaraan yang optimal, dilanjutkan dengan tampilkan video. Nah, ditampilkan video di sini akan ditampilkan video berupa hasil deteksi kendaraan dalam video tersebut yang ditandai dengan bounding box. Kemudian dilanjutkan dengan action simpan. Setelah dijalankan video yang hasil video kendaraan yang terdeteksi, video tersebut dapat disimpan dalam action simpan. Setelah itu akan keluarlah output dari video hasil deteksi jenis dan jumlah kendaraan sesuai dengan kasus saudara Putri Hindun. Demikian behavioral modeling pada UML metode Gaussian Mixture Model untuk menentukan jenis dan jumlah kendaraan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.